Mengejutkan. Dukung Ukraina perang lawan Rusia. Australia bakal kirim bantuan mematikan. Di samping itu, NATO pun juga kirim 100 jet tempur. Ukraina melawan, Rusia mulai kepayahan. Pertempuran antara Rusia versus Ukraina sangat sengit di dekat kota Kiev. Tentara Rusia mulai lelah, kehabisan BBM, makanan, dan lari dari perang. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Australia akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk memberikan bantuan mematikan ke Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia. Saya baru saja berbicara dengan Menteri Pertahanan dan kami akan berusaha memberikan dukungan apapun yang kami bisa untuk bantuan mematikan melalui mitra NATO kami, terutama Amerika Serikat dan Inggris, katanya. Dilansir dari RNZ, Minggu 27 Februari 2022. Australia telah berkomitmen untuk mengirim bantuan tidak mematikan dalam bentuk peralatan militer dan pasokan medis, tetapi telah mengesampingkan pengiriman pasukan. Pemerintah Australia juga telah menawarkan bantuan keamanan siber ke Ukraina untuk membantu mempertahankan diri dari serangan siber Rusia. Di sisi lain, Kepala NATO Jens Stoltenberg pada Jumat 25 Februari 2022 mengatakan aliansi itu mengarahkan pasukan respon cepat untuk kali pertama guna meningkatkan pertahanan dalam menghadapi invasi Rusia ke Ukraina. Ini masih situasi yang cair. Apa yang telah kita lihat adalah pasukan Ukraina bertempur dengan berani dan benar-benar mampu menimbulkan kehancuran pada pasukan Rusia yang menyerang, kata Stoltenberg setelah pertemuan puncak melalui video dengan para pemimpin NATO. Ini adalah invasi penuh ke Ukraina. Mereka bergerak menuju Kiev dan tujuan yang dinyatakan adalah untuk mengubah pemerintah Ukraina, lanjutnya dikutip dari AFP. Stoltenberg memperingatkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina menciptakan kenormalan baru, mengancam keamanan Eropa yang lebih luas di luar anggota non-NATO Ukraina. Kami memperkuat pencegahan dan pertahanan kami, lanjut Stoltenberg. Kemarin, sekutu mengaktifkan rencana pertahanan kami dan sebagai hasilnya, kami mengerahkan elemen pasukan respon NATO NRF dari darat, di laut dan di udara untuk lebih memperkuat postur kami dan untuk merespon dengan cepat segala kemungkinan. Ini adalah langkah terbaru NATO yang bertujuan meningkatkan pertahanannya setelah para sekutu yang dipelopori oleh Amerika Serikat mengirimkan ribuan tentara ke negara-negara anggotanya di timur saat Rusia bergerak ke Ukraina. Kami memiliki lebih dari 100 jet dalam siaga tinggi, beroperasi di lebih dari 30 lokasi berbeda, dan lebih dari 120 kapal dari utara hingga Mediterania, imbuh Stoltenberg. Ini untuk menjaga perdamaian, guna mencegah serangan dan mencegah perang yang sedang berlangsung di Ukraina meluas ke negara sekutu NATO manapun. Akan tetapi, dia tidak mengungkap kemana pasukan tanggapan dikirim, dengan mengatakan itu terserah komandan militer tertinggi NATO. Dalam pertempuran sengit di dekat kota Kiev, kota yang terletak sekitar 18 mil selatan ibu kota negara itu. Pertempuran sengit saat ini sedang berlangsung di kota Vasyshkiv di wilayah Kiev, di mana penjajah berusaha mendaratkan rombongan pendaratan, kata angkatan bersenjata, seperti dilansir dari CNBC Indonesia dari CNN. Pasukan Ukraina memberi perlawanan sengit atas invasi militer Rusia untuk mempertahankan ibu kota Kiev dan kota-kota lain yang menjadi target Sabtu 26 Februari 2022. Di hari yang sama, Rusia memerintahkan serangan dari semua penjuru setelah menurut klaimnya memberi jeda 1 hari untuk memberi kesempatan bagi perundingan. Di beberapa tempat di Ukraina,
Bangkai-bangkai tank Rusia yang dihajar rudal Ukraina dibiarkan teronggok di pinggir jalan. Selain itu juga ditemukan jenazah tentara Rusia yang ditinggalkan. Sejumlah tentara Rusia tertangkap dan menjadi tawanan perang. Jenazah tentara Rusia tergeletak di dekat sebuah kendaraan militer di pinggir jalan kota Kharkiv, Ukraina, 26 Februari 2022. Pertempuran paling sengit terjadi di sekitar dan di dalam kota Kharkiv. Menurut seorang pejabat keamanan Amerika Serikat, mengutip laporan intelijen, pasukan Ukraina memberi perlawanan gigih di wilayah utara untuk membendung gelombang-gelombang Rusia di Kiev. Namun, pertempuran paling sengit yang kami lihat terjadi di dalam dan sekitar Kharkiv, kata pejabat tersebut seperti dikutip dari CNN. Dua titik yang menjadi barisan pertahanan Ukraina adalah jalur menuju Kiev dan jalur dari Belgorod menuju Kharkiv dan kawasan utara. Di wilayah selatan, Rusia menghadapi perlawanan yang tidak terlalu sengit. Demikian menurut pejabat yang tidak disebutkan namanya itu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pada hari sebelumnya mereka memang menyurutkan serangan untuk perundingan. Tetapi hari Sabtu, semua pasukan diperintahkan untuk kembali memulai serangan dari semua jurusan. Pada hari Jumat, setelah rezim Kiev menyatakan siap melakukan perundingan, aktivitas kekerasan dalam operasi dihentikan sementara, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Korasenkov dalam pernyataan tertulis. Setelah pihak Ukraina mundur dari proses negosiasi, hari ini semua unit diperintahkan untuk melanjutkan aksi ofensif di semua penjuru sesuai dengan rencana operasi. Tambahnya, sepanjang Sabtu pagi waktu setempat, lebih dari 250 rudal Rusia sudah ditembakkan di Ukraina. Kebanyakan adalah rudal balistik jarak pendek. Seorang pejabat Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menepis klaim jeda untuk negosiasi dan menuding kesulitan logistik yang dihadapi pasukan Rusia di medan tempur yang menghambat pergerakan. Mereka didera masalah, mereka kekurangan bahan bakar diesel sehingga laju mereka menjadi lambat dan moral jelas sedang dalam masalah, kata pejabat yang memilih anonim itu. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan laju pasukan Rusia sementara ini melambat, kemungkinan karena kesulitan logistik dan perlawanan sengit pasukan Ukraina. Laporan intelijen Kementerian Pertahanan Inggris juga menyebutkan bahwa target utama Rusia adalah merebut Kiev. Pasukan Rusia melewati pusat-pusat populasi di Ukraina, tetapi mengurung dan mengisolasi mereka, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris. Kelompok-kelompok khusus Rusia yang bertugas melakukan sabotase diperkirakan sudah mulai beraksi di Kiev. Sejauh ini, Rusia sudah menguasai sebagian wilayah di selatan, timur, dan utara Ukraina, serta makin mendekat ke Kiev. Wilayah barat relatif aman karena berbatasan dengan Polandia yang merupakan anggota NATO dan sangat menentang aksi militer Rusia. Polandia juga negara pertama yang mengirim bantuan amunisi ke Ukraina sejak pertempuran meletus Kamis lalu. Tentara Rusia terus membombardir ibu kota Ukraina, Kiev. Selain itu, mereka juga telah merebut sejengkal demi sejengkal wilayah Ukraina dalam invasi yang telah berjalan pada hari keempat. Kendati demikian, Ukraina mengklaim bahwa pasukan Rusia telah mengalami demoralisasi, kehabisan bahan bakar dan makanan. Selain itu, pasukan Rusia telah menderita kerugian yang signifikan. Rusia meninggalkan peralatan secara massal dan melarikan diri. Demikian dikutip dari laman tersebut, Minggu 27 Februari 2022. Otoritas Kiev memperkirakan Rusia telah kehilangan 3.000 personil, 100 tank, hingga 14 pesawat. Ukraina juga menyebut mampu memperlambat laju gerakan pasukan Rusia yang dikabarkan telah memasuki kota Kiev. Sementara itu, CNN melaporkan penerjun payung Rusia mendarat di wilayah utara kota Kiev. Sebuah jembatan dinaikkan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dalam upaya untuk memutuskan hubungan utama antara utara dan selatan kota yang terletak di jalan masuk dari Laut Hitam. Ketika agresi Rusia bergerak ke jalan-jalan di beberapa kota Ukraina, Kementerian Pertahanan Rusia memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan serangan ofensif ke segala arah.
Perdana Menteri Ukraina mengumumkan negara itu menutup perbatasan dengan Rusia dan Belarusia mulai Senin 28 Februari nanti. Dan hanya warga negara Ukraina yang dapat menyeberang ke Ukraina dari kedua negara itu. Sementara seseorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat pada Sabtu 26 Februari memperingatkan bahwa lebih dari setengah kekuatan gabungan Presiden Rusia Vladimir Putin sekarang dilakukan di dalam Ukraina.